Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 Biokimia kelas Palembang akan menyampaikan sebuah video pembelajaran yang berjudul Biosintesis Lipid. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Angel Regina Simanjuntak, ada Fadila Azahra Putri, dan ada Gresala Arya Anugrah. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada video pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa mampu menguasai pembelajaran pada materi biosintesis lipid ini. Oke, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari lipid itu sendiri. Lipid adalah senyawa organik yang terdapat dalam tumbuhan, hewan, ataupun manusia dan memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Senyawa lipid tidak mempunyai rumus empiris tertentu atau struktur serupa, tetapi terdiri atas beberapa golongan. Berbeda dengan karbohidrat dan protein, lipid mempunyai sifat tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar seperti eter, kloroform, aseton, dan benzena. Selanjutnya adalah biosintesis lipid sendiri. Biosintesis dan pemecahan asam lemak terjadi melalui jalur yang berbeda, dikatalisis oleh enzim yang berbeda, dan berlangsung di bagian sel yang berbeda pula. Selain itu, biosintesis memerlukan partisipasi intermediat 3 karbon, malonyl CoA, yang tidak terlibat dalam pemecahan asam lemak. Pembentukan malonyl CoA dari asetil CoA adalah proses irreversible dikatalisis oleh asetil CoA karboksil. Di gambar yang tertera di layar, gambar di samping, itu adalah gambar dari reaksi asetil CoA karboksil. Ini adalah penjelasan yang terdapat dari gambar. Asetil CoA karboksil memiliki 3 wilayah fungsional. Protein pembawa biotin yang berwarna abu-abu, biotin karboksil yang mengaktifkan CO2 dengan mengikatnya ke nitrogen di cincin biotin dalam reaksi yang bergantung pada ATP, dan transkarboksil yang mentransfer CO2 teraktivasi pada warna hijau teduh dari biotin ke asetil CoA, menghasilkan malonyl CoA. Lengan biotin yang panjang dan fleksibel membawa CO2 teraktivasi dari daerah biotin karboksil ke sisi aktif transkarboksil. Enzim aktif di setiap langkah diarsir dengan warna biru. Ini merupakan gambar tahapan biosintesis asam lemak. 1. Asetil CoA berasal dari katabolisme karbohidrat dan juga dari katabolisme asam lemak. Proses transport asetil CoA dari mitokondria ke sitosol. Dan ketiga, proses pembentukan asetil CoA menjadi malonyl CoA. Terakhir, pembentukan rantai asam lemak dengan menggunakan sistem asam lemak sintase. Dari proses sintesis asam lemak itu sendiri terjadi dalam 3 proses, yang diantaranya 1. Produksi asetil CoA dan NADPH. Yang kedua, pembentukan malonyl CoA dari asetil CoA. Dan yang ketiga adalah reaksi kompleks sintesis asam lemak produksi asetil CoA dan NADPH asetil CoA, dan NADPH merupakan syarat paling penting dalam sintesis asam lemak. Walaupun sebagian besar orang mengetahui lemak atau lipid itu membawa pengaruh buruk pada tubuh, tetapi adapun manfaat yang terdapat dari lipid. Yang pertama, lipid merupakan berguna untuk pembentukan dinding tubuh. Yang kedua, pembentukan hormon-hormon. Yang ketiga, pembentukan vitamin D. Yang keempat, sebagai sumber energi. Dan yang kelima,
membantu proses kerja tubuh di empedu. Oke, sekian pemaparan materi pada video pembelajaran kami kali ini. Maaf apabila ada kekurangan dalam hal penyampaian pada materi kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.